Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Intan Spita dari kelas Hukum 2D dengan NIM 40120111089. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen hukum lingkungan nasional. Kita langsung saja. Yang pertama, membahas mengenai pengantar kelembagaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tidak secara eksplisit menyatakan struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, juga mengkoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002, maka tugas dan wewenang Bapedal dialihkan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sehingga struktur organisasinya mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002. Sedangkan Bapedalda masih tetap dipertahankan bentuknya seperti semula. Di samping instansi pemerintah, masih ada LSM dan Pusat Studi Lingkungan atau PSL yang ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH dan Ekoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion. Dan yang ketiga, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Nah, RPPLH ini juga dibentuk dalam produk hukum berupa RPPLH nasional dibentuk oleh peraturan pemerintah, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, konsep ekoregion dapat dikatakan sebagai perwujudan konsep ekosistem atau dapat dikatakan sebagai ekosistem region. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan ekoregion di Indonesia pada tahapan perencanaan PPLH, penetapan wilayah ekoregion dilakukan dalam mempertimbangkan kesamaan. Yang pertama itu karakteristik bentang alam, yang kedua daerah aliran sungai, yang ketiga iklim, 4 flora dan fauna, 5 sosial budaya, 6 ekonomi, 7 kelembagaan masyarakat, dan 8 hasil inventarisasi lingkungan hidup. Selanjutnya, mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam membangun suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dalam program pemerintah. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Baiklah, selanjutnya. Ini selanjutnya membahas tentang baku mutu lingkungan hidup, atau sebab atau efluen, dan akibat atau ambient. Nah,
Baku mutu lingkungan hidup yang biasa disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup, atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Kelas selanjutnya, berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan meliputi yang pertama baku mutu air, yang kedua baku mutu air limbah, yang ketiga baku mutu air laut, yang keempat baku mutu udara ambien, yang kelima, baku mutu udara emisi. Yang keenam, baku mutu gangguan. Dan yang terakhir, baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah. Jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan dalam dua sistem, yaitu satu, effluent standar, merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Yang kedua, stream standar, merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Nah, peraturan perundang-undangan seputar BMLH yang bersifat peraturan pelaksanaannya itu meliputi yang pertama baku mutu air dan baku mutu air limbah. Yang pertama itu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 garing Men-LH garing 10 garing 1995 tentang baku mutu air limbah cair bagi kegiatan industri, sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2004. Yang kedua, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP strip 52 garing MENLH garing 10 garing 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan-kegiatan hotel. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP strip 58 garing MENLH garing 12 garing 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Nah, yang keempat, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Yang kelima, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan batubara. Yang keenam, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 202 tahun 2002 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji emas dan atau tembaga. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi kegiatan rumah potong hewan. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji timah. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji nikel.
Yang ke-10, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri vinil, klorid, monomer, dan polivinil kloroid. Yang ke-11, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Selanjutnya, yang ke-12, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengelolaan buah-buahan atau sayuran. Yang ke-13, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengelolaan hasil perikanan. Yang ke-14, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri petrokimia hulu. Yang ke-15, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri rayon. Yang ke-16, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri purifit, tereptalat, asid, dan polietilen tereptalat. Nah, yang ke-17, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengelolaan rumput laut. Yang ke-18, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kepala. 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan daging. Yang ke-20, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kedelai. Yang ke-21, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008. Nah, yang ke-22, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pembangkit listrik tenaga thermal. Yang ke-23, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan obat tradisional atau jamu. Yang ke-24, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri oleokimia dasar. Yang ke-25, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan peternakan sapi dan babi. Yang ke-26, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji besi. Yang ke-27, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji bauksit. Yang ke-28, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Yang ke-29, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri minyak goreng. Yang ke-30, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri gula. Yang ke-31, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri rokok atau cerutu. Yang ke-32, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah minyak dan gas. Nah, yang ke-33, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2011 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara. Untuk baku mutu air laut, yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut.
Nah, yang kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004. Nah, yang ketiga yaitu baku mutu udara. Yang pertama, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13-MENLH-03-1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Yang kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14-MENLH-11-1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49-MENLH-11-1996 tentang baku mutu tingkat kegetaran. Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50-MENLH-11-1996 tentang baku mutu tingkat kebauan. Yang kelima, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14-MENLH-10-1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Yang keenam, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan industri keramik. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan industri carbon black. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-43-MENLH-10-1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas di dataran. Yang kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang kriteria baku mutu terumbu karang. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun. Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Yang kelima, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Selanjutnya, AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL atau PL adalah pengelolaan atau pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atau atas suatu rencana, kegiatan dan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Kewajiban bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat memberikan dampak penting UUPE didasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 2 UU PPLH, yaitu yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, intensitas berlangsung dan lamanya dampak. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulasi dampak. Yang keenam, berbalik dan atau tidaknya berbalik dampak. Yang ketujuh, kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan. Selanjutnya, berdasarkan kriteria tersebut, maka dokumen AMDAL disusun dalam beberapa dokumen terdiri atas yang pertama kerangka acuan,
Yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir rencana pemantauan lingkungan. Nah, rincian muatan AMDAL sesuai pasal 25 UU PPLH berisi tentang yang pertama, pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, evaluasi kegiatan sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kelima, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya, analisis resiko lingkungan. Dalam pasal 47 UU PPLH menyatakan, setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan. Analisis resiko yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan atau clean up limbah B3. Resiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Resiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai resiko kesehatan, sedangkan resiko yang terjadi terhadap lingkungan disebut sebagai resiko ekologi. Risiko lingkungan atau ekologi merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik itu lingkungan fisik, hayati, maupun sosial, ekonomi, budaya. Secara umum, dapat dikatakan risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan atau probability tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Risiko lingkungan yang memperkirakan risiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya, serta terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Pengaturan analisis resiko dalam UU PPLH latar belakangi adanya kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL ini antara lain, yang pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Yang kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan yang dijanjikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai prasyarat dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dan dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga atau to protect, menghargai atau to respect, dan memenuhi atau to fulfill. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan substansi dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, perizinan lingkungan terdiri atas yang pertama itu izin lingkungan, yang kedua izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya, berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas keberhati-hatian, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dengan tujuan yang pertama, memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Nah, sekian materi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.